Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kois Hoirunisa dari SMA Ibrahimi Sukorjo, Kabupaten Situbondo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang kedua, dari Universitas PGRI Madiun. Saya akan mempraktekkan peer teaching, mata pelajaran biologi, materi makanan, dan sistem pencernaan makanan. Kelas 11 IPA. Rancangan pembelajaran yang akan disampaikan meliputi RPP, media pembelajaran, yakni PowerPoint dan video pembelajaran, serta instrumen penilaian dan LKPD. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Ngantuk, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar lebih barokah ilmunya dan apa yang kita pelajari cepat diserap. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silahkan Rini pimpin doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hadir semua ya? Apa ada yang tidak masuk? Sugi, Bu. Hadir, Bu. Oh, Sugi sakit. Iya, Bu. Oh, semoga yang tidak masuk pada hari ini karena sakit, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berkumpul bersama kita semua dalam pembelajaran. Amin. Oke. Untuk tetap semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Apa kalian belum sarapan? Belum, Bu. Waduh, lemas sekali ya. Oke, supaya tidak lemas, Bu Kois di sini punya gambar untuk menambah semangat. Kira-kira kalian kenal nggak sama foto ini ya? Kayaknya foto ini familiar dan kita kenal sebagai public figure. Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Ada yang bicara. Wih, ada roti. Kois makan ya. Siapa itu? Sudah Ini terlihat ya? makanan mulu ya. Aduh. Ayo, siapa yang kenal sama ini? Mantan saya. Ada yang kenal? Kenal nama, Bu. Belum kenalan. Cuma ya. tahu namanya doang, Ibu. Siapa namanya? Tidak pernah ketemu. Ade Rai, Bu. Aderai. Siapa Aderai Selalu itu? jadi adik. Ya, Bu Zulfi tahu, Bu. Bu. Bu Zulfi sudah kenalan. Belum, Ibu. Itu Atlet, siapa, Ibu. Aderai? Pernah lihat di televisi. Atlet, Bu, yang terkenal itu loh, Iya, Bu. selalu ada tampil di televisi sebagai artis atau atlet binaragawan. Nah, Bu Kois tanya sekarang, kalian pertama kali melihat foto Aderai, kalian fokusnya kemana yo?
Badannya Bu keker sekali. Ototnya itu Bu keker sekali Bu. Kayak wajahnya Bu. berotot, punya tubuh Ototnya, yang Bu. kuat. Seperti roti. Iya, seperti roti. Wah, itu sangat ini sekali ya, sangat proporsional sekali tubuh Aderai. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa Aderai memiliki tubuh yang kuat, sehat, berotot? Kenapa kira-kira? Rajin Sering olahraga Bu. olahraga Ibu. Olahraga Ibu. Apakah hanya faktor olahraga bisa membuat tubuh kita bisa kuat atau berotot? Banyak makanan Ibu. Oh, dari makanan. Nah, pinter, bagus. Jadi, dua komponen seperti olahraga dan asupan makanan itu merupakan sesuatu yang sangat berhubungan. Jadi, komposisi makanan yang kita makan itu berhubungan dengan segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Seperti itu, supaya seimbang. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang akan kita lalui, yaitu menghitung kebutuhan energi tubuh berdasarkan kondisi peserta didik. Yang kedua, mengetahui komposisi makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Dan yang terakhir, menyajikan atau mempresentasikan hasil laporan tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Nah, jadi sebelum menginjak ke materi berikutnya, Bu Kois ingin kasih soal pretest untuk menguji pengetahuan awal. Tapi soalnya gampang, simple, hanya berupa tes pilihan ganda 5 soal saja. Oke, 5 menit cukup ya? Cukup Ibu. Cukup, oke, silahkan dikerjakan. Ini bentuk tesnya. Ada nomor 1, 2, 3, dan yang ke-5. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Tidak usah menyontek ya. Jadi ini menguji pengetahuan awal kalian. Karena pertanyaannya pertanyaan sederhana, gampang. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita lanjut. Bu Kois sekarang punya tampilan video. Tadi kita sudah mengamati artis yang badannya kekar. Kita amati video berikut. Apakah sudah tampak? Sudah Bu. Kedengaran ya? Ya Bu, kedengaran. Menandakan bunyinya dengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa enak dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko. Oke, sudah cukup ya. Ini sekadar pengantar, video pengantar yang biasanya ini
bisa terjadi pada kita. Karena tadi siapa yang merasakan lemas di sini? Koko apa Kiki? Koko. Oh ya, kenapa Koko merasakan lemas? Kelelahan mungkin Bu, atau lapar. Kelelahan, lapar. Kalau kita lihat tadi ada yang berbeda ya antara makanan yang dimakan Koko sama Kiki. Beda nggak? Beda, Bu. Beda. Jangan Tapi apa, boleh kerekam deh kene. jadi sama-sama berolahraga, tapi asupan makanan yang dimakan Koko sama Kiki berbeda. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan kalori atau nutrisi yang wajib kita konsumsi berdasarkan aktivitas yang akan kita lakukan setiap harinya. Jadi permasalahan ini bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya pada waktu istirahat kalian membeli makanan yang cukup memenuhi kebutuhan kalori kalian. Oke. Selanjutnya, mari kita bentuk kelompok. Kelompoknya sudah dibagikan sama Bu Faiz di sini. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ada ada Zul, ada Dian, ada Rini, ada Nurlina. Kelompok 2 ada Siti Fatima, Iswati, Merina, Arif. Kelompok 3 ada Suhardiana, Sugianto, Dwi, dan Nisa. Oke. Silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing dulu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, Bu Kois bagikan LKPD untuk mengisi jawaban yang harus kalian isi. Di situ di LKPD-nya ada beberapa perintah. Yang pertama, langkah-langkahnya ialah mendata anggota kelompoknya. Jadi setiap kelompok ini didata, apanya yang didata? Ada umurnya, berapa umurnya, berat badan, tinggi badan. Nah, untuk berat badan dan tinggi badan sudah Bu sediakan di depan ya. Di situ ada timbangan berat badan sama pengukur tinggi badan. Nanti secara bergantian ya Nak ya untuk ke depan. Ya, Bu. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu untuk bergantian melakukan pendataan dari anggota kelompoknya. Berat badannya berapa? Silakan ditulis di sini ya. Nah, selanjutnya sudah selesai semua pengukuran mengukur Sudah, data? Ibu. Sudah. Oke, selanjutnya setelah kalian temukan data-data yang sudah dilakukan secara bersama-sama, lalu tentukan yang pertama, kita menentukan IMT. Apa IMT? Indeks massa tubuh. Di sini untuk menentukan sudah idealkah berat badannya. Nah, di situ di LKPD-nya sudah jelas bagaimana cara menghitung IMT. Nah, silahkan dihitung. Dan yang ketiga, menghitung kebutuhan kalorinya dengan menghitung BMR. BMR-nya ada yang dengan rumus sederhana, ada yang dengan rumus Harris-Benedict. Silahkan dihitung bersama kelompoknya dari data yang sudah kalian dapatkan tadi. Bu Koes beri waktu 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, silakan melakukan pendataan, penghitungan IMT sama BMR-nya dari masing-masing anggota. Untuk lebih efisien, supaya bisa belajar menghitung bersama, sama-sama, jadi yang kalian dapatkan di satu kelompok itu, misalkan Dian tadi sudah ngukur kan sendiri berat badannya berapa, umurnya Dian berapa, tingginya berapa. Jadi Dian menghitung sendiri nih IMT-nya berapa.
Nah, BMR-nya juga berapa? Nanti dikumpulkan jadi satu dalam bentuk kelompok. Ya, datanya dalam satu kelompok. Baru kita nanti simpulkan bersama-sama hasilnya. Oke, sudah? Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Setelah sudah selesai semua, marilah kita presentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan bersama kelompok, menghitung dan mendata. Yang mau presentasi pertama siapa? Saya, Ibu. Oke, dari kelompoknya Dian. Silakan dipresentasikan hasilnya. Ini langsung saya ke kesimpulan saja ya, Ibu. Iya, boleh. Nah, jadi dari kelompok kami tadi sudah mengukur, kemudian juga sudah menentukan masa tukur. Akhirnya di sini ada kesimpulan bahwa untuk Zulmiati itu dari BMR dikalikan tingkat aktivitas, nilainya kalori yang dibutuhkan adalah 1903,54 kalori. Untuk Dian 1841, untuk Rini 1825, untuk Nurlina 1954. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompoknya Dian. Nah, begitu ya selanjutnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, setelah dipresentasikan, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok Dian? Ya, mau tanya, Bu. Oke, Arif, silakan. Ya, Kelompok Dian dicermati untuk Ya. menjawab pertanyaan dari Arif. saya mau bertanya kepada kelompoknya Dian. Saya ingin tanya, apakah perbedaan antara perhitungan dengan rumus sederhana dengan rumus Harris-Benedict? Nah, mengapa harus menggunakan rumus Harris-Benedict tersebut jika ada? Makasih, itu Bu yang ingin saya tanyakan. Ya, silakan kelompok Dian dijawab. Mencoba jawab ya, Bu. Menurut kelompok kami, jadi perbedaan penggunaan rumus Harris-Benedict itu lebih akurat karena memperkirakan pengeluaran energi dan kebutuhan kalori dalam satu hari. Begitu, Arif? Apakah sudah puas atau belum? Jadi gitu ya. Ya. Kalau kurang biar ditambah terima Kois nanti ya. Oke. Oh, siap. Bagus, Dian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Arif. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain atau tanggapan? Tidak ada, oke. Selanjutnya dari hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3, yang sudah kita bahas adalah, kita tadi menghitung apa? Menghitung kebutuhan energi. Nah, penghitungan energi ini bisa berdasarkan berat badannya. BMR itu sama ya dengan AMB. Tadi BMR, AMB itu sama. Jadi penghitungan BMR itu bisa berdasarkan berat badan yang seperti ini rumusnya. Nah, yang kedua bisa dilakukan dengan pengelompokan umur dan jenis kelaminnya. Jadi kalau umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, jadi sudah tertera di sini. Kita tinggal menghitungnya. Selanjutnya, kalau berdasarkan rumus Harris-Benedict, benar kata Dian tadi, bahwa rumus Harris-Benedict ini lebih akurat. Kenapa Bu kok bisa lebih akurat? Karena setelah penghitungan BMR, Harris-Benedict ini mengalihkan kembali dengan aktivitas. Jadi tidak hanya fokus kepada kalori saja, tapi mengalihkan aktivitasnya. Di sini ada aktivitas ringan, sedang, dan berat. Bagaimana Bu cara mengidentifikasi ringan, sedang, dan berat? Kalau ringan, misalkan dia kayak kalian ini, sekolah, hanya sekolah, ngaji,
kan tidak melakukan aktivitas berat. Kalau sedang, misal bisa olahraga, seperti itu. Kalau ditambah faktor stres, nah ini bila kondisi kita tidak fit, seperti sakit. Nah, seperti itu. Tapi di sini waktu kalian data tadi kan kalian kan sehat semua ya? Sehat, Ibu. Sehat. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya untuk keseimbangan energi berdasarkan berat badan ideal. Setelah Bu Kois cermati tadi, hasil dari presentasi yang sudah didapatkan dari data-data, ternyata berat badan kalian sudah ideal semua, sudah normal, sudah kategorinya normal, tidak kurus, tidak gemuk, tidak obesitas, ya. Jadi kita hanya perlu mengatur makanan, menyusun menu makanan yang seimbang. Sudah tahu semua pastinya, 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna. Dicakupi dari semuanya itu. Nah, menu seimbang ini adalah menu yang semuanya ada. Maksudnya semuanya ada di mana, Bu? Dia mengandung karbohidratnya ada protein, ada lemak, ada vitaminnya. Jadi semuanya terukur di sana. Gimana Bu caranya, Bu? Kalau karbohidrat itu dia memiliki 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kilokalori. Seperti itu. Protein sama. Yang paling banyak apa, Bu? Yang paling banyak adalah lemak. Nah, lemak ini 2 kali lipatnya dari karbohidrat dan protein. Nah, kita lihat kandungan gizi dalam makanan. Nah, di sini ada bahan-bahan makanan yang di sini sudah lengkap dengan energinya, proteinnya, kebutuhannya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Oke. Selanjutnya, coba contoh soal ini. Kita hitung bersama-sama. Ada Arif adalah seorang laki-laki dengan berat badan 60 kilo dan tinggi badan 167 cm. Usianya Arif 20 tahun dan memiliki aktivitas cukup aktif. Tentukanlah BMR dan kebutuhan kalori Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Penyakit terutama kan di klik hadir untuk Ibu Dian gitu ya. tidak konsentrasi, Bu. Dian, Bu. Ribut, Bu, Dian. Ayo, Dian, silakan dulu. Maaf Ibu, Perhatikan maaf. Bu Kois dulu dalam mengajar. Tidak boleh ramai sendirian, nanti tidak paham Dian. Tidak Iya, tahu Ibu, cara maaf, ngitungnya Ibu. Dian. Bu, tadi diajak ngobrol Ibu sama si Iswati. Nah, di sini BMR dari Arif. Oh, kok berubah nama ini kok jadi Faris. Arif maksudnya ya. Jadi di sini sudah ada berdasarkan data yang sudah di atas, yang ada di atas. Jadi kebutuhan kalori Arif tadi adalah dalam satu hari adalah 2.182,125 kilokalori. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan presentasi dari teman-teman yang sudah disimpulkan tadi, kita tarik kesimpulan. Apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Rini, silahkan. Ya, jadi dari pembelajaran hari ini yang bisa saya simpulkan adalah bahwa dalam memenuhi kebutuhan dan keseimbangan energi, kita harus tahu berapa kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh kita dan disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang kita lakukan. Jadi setelah tahu beberapa kalori yang kita butuhkan, kita harus tahu dalam menyusun menu makanan sesuai dengan standar gizi
yang seimbang setiap harinya yang dibutuhkan dengan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, Bu. Tepuk tangan untuk Rini. Bagus sekali kesimpulannya. Ada yang lagi yang bisa menyimpulkan dari pembahasan tadi? Arif bisa menyimpulkan? Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan lagi dari pembahasan kita? Ya Bu, saya Bu ya, mencoba ya Bu. Ya, coba Dian. Iya, jadi kesimpulan untuk hari ini kita itu harus bisa memilih makanan yang sehat Ibu, karena apa yang kita makan nanti akan berpengaruh dengan BMR kita. Begitu Ibu. Oke, bagus Dian. Tepuk tangan untuk Dian. Nah, terima kasih kepada murid-murid Bukois semua yang sudah mendengarkan, mencoba menjelaskan, memperhatikan. Nah, dari penjelasan dari awal sampai akhir, kita refleksi sejenak. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Apa kira-kira? Bisa tahu tentang Cara menghitung kalori. cara menghitung kalori. Oke, Swati, Peter. Nah, Nomor urut 3, Bu. Kenapa? Nomor urut 3, jangan lupa, Bu. Nomor urut 3 siap. Langsung nilainya 110. Hore. Oke, terima kasih Swati. Untuk pertemuan sebelum ini, sebelum Bukois tutup, Bukois ingin mengetahui evaluasi akhir dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Silahkan dikerjakan di buku paketnya ya, halaman 267. Di situ ada kuis bio. Nah, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan ke organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran minggu depan, jadi kalian harus membaca dulu apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan makanan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan lebih barokahnya. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan Rini sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya potong dulu ya Bapak Ibu. Sudah 4 ya. Oke, saya akhiri rekamannya sebentar. Nanti kita masuk untuk rekaman yang ketiga, nggih.